yang dengan iman dan Islam ini kita selalu beraktivitas dalam hidup ini 24 jam dengan satu niatan lillahi ta'ala sebagai ta'abbudan ilallah, untuk menyembah, beribadah kepada Allah SWT dalam segala bentuk ragam ibadahnya, baik ibadah dalam bentuk hablum minallah atau ibadah dalam bentuk hablum minannas. Semua itu harus berada dalam kerangka ibadah kepada Allah. Makanya semangat bismillah itu enggak cukup hanya di lisan kita. Bismillah itu harus tembus ke dalam hati, karena bismillah itu langsung mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan, semuanya atas nama Allah. Bismillah atas nama Allah. Jadi harus betul-betul fokus, lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, mau itu adalah ibadah, mau muamalah, mau urusan pribadi kita, tidur ya, masuk kamar mandi juga ada bismillahnya kan Pak ya? Ya. Doa masuk kamar mandi pakai bismillah tidak? Pakai bismillah. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu mah diucapkannya bukan di kamar mandinya, pas mau melangkah ke dalam kamar mandi. Ya. Jadi di luar kamar mandi di pintunya kita ucapkan basmalah. Sampai ke situ saja tetap bismillah. Semuanya harus atas nama Allah, lillahi ta'ala. Bapak Ibu sekalian, nggak kebayang kalau kemudian tidak ada iman dan Islam pada diri kita, maka semua itu akan menguap begitu saja. 24 jam aktivitas kita hilang, nggak kebawa sampai ke hadapan Allah SWT, karena semangatnya bukan semangat bismillah, tapi bismid dunya, bukan atas nama Allah tapi atas nama dunia. Sementara kita tahu dunia ini akan kita tinggalkan. Tapi kalau atas nama Allah, semuanya tersimpan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun aktivitas kita. Maka betapa banyak amal-amal dunia yang bernilai akhirat karena lurusnya niat, sidqun niyah. Tapi betapa banyak amal-amal akhirat hilang karena niatnya tidak benar. Salat benar salat, puasa benar puasa, baca Quran benar baca Quran, itu semua adalah akhirat. Tapi hilang nggak sampai kepada akhirat karena kehilangan semangat bismillah. Niatnya tidak karena Allah, hatinya mendua. Amalnya karena Allah, hatinya karena makhluk, nggak diterima oleh Allah. Tapi betapa banyak amal-amal dunia kelihatannya ngurus dunia, kantor yang diurus, toko yang diurus, ya, ladang yang diurus, tapi karena niatnya karena Allah, maka amal itu semuanya menjadi akhirat semuanya. Jadi fit dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Dan ini adalah nilai terbesar daripada iman dan Islam yang selalu harus kita sadari itu. Kalau kita sadari, maka kita akan bersyukur, merasakan betul kita ini dibela oleh Allah, disayang oleh Allah. Oleh karenanya kita pun tidak akan mau berhenti nikmat itu hanya sampai pada diri kita. Kita pun akan menyampaikannya kepada banyak orang. Dan kita berada pada barisan pejuang-pejuang Rasulullah SAW, meneruskan tugas risalah. Rasulullah wafat, tapi kita ngambil posisi untuk berdakwah. Dakwah apa? Dakwah akidah dan dakwah syariah. Ya. Akidah tujuan, syariah tuntunan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah SWT, tema kajian kita pada pagi ini adalah memahami tentang sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah. Apa itu sunnah hasanah? Sunnah yang baik. Dan apa itu sunnah sayyi'ah? Sunnah yang buruk. Memang ada ustaz sunnah yang buruk? Ada. Dan kalimat sunnah yang buruk ini keluar dari lisan Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya. Maka dalam belajar tentang masalah agama ini harus utuh, komprehensif. Tidak boleh sepotong-sepotong. Apakah ada ustadz bagian daripada Nabi yang tidak jadi sunnah? Ada.
Dia melekat kepada Nabi tapi tidak jadi sunnah. Maka kita belajarnya harus komprehensif. Para ulama mengatakan agama ini sudah sempurna. Agama ini sudah sempurna, maka jangan ditambah-tambah, karena akan menjadi bid'ah. Dan jangan dikurang-kurangi, akan jadi khianat. Jangan diubah-ubah, akan jadi khurafat. Maka agama ini pelajari secara apa adanya, utuh, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW dan tercover dalam Al-Quran. Maka hari ini insya Allah kita akan mengkaji tentang sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah. Mana itu sunnah yang baik, mana itu sunnah yang buruk. Kemudian kita juga akan membuat perbandingan dengan kajian sebaliknya. Ada bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, orang Islam ini enggak cukup belajar perkara yang hak saja. Ketika belajar perkara yang hak, dia juga harus tahu tentang perkara yang batil. Ketika belajar tentang masalah tauhid, maka juga harus belajar tentang perkara syirik. Ketika belajar tentang amal-amal, syarat-syarat yang membuat amal sah, juga harus belajar tentang perkara-perkara yang membuat amal menjadi batal. Harus dua sisi dipelajari. Kalau orang itu hanya belajar syarat rukun sholat, enggak belajar pembatal sholat, bisa jadi di tengah jalan sholatnya batal dan dia tidak sadar kalau sholatnya batal. Kalau orang itu hanya belajar perkara yang benar saja, enggak belajar perkara batil, bisa jadi suatu ketika dia jatuh ke dalam kebatilan, tapi dia menganggap itu masih dalam keadaan benar. Ini belajarnya harus dua ujung sekaligus. Yang hak dipelajari, yang batil dipelajari, yang tauhid dipelajari, juga yang syirik dipelajari, yang sunnah dipelajari, yang bid'ah juga dipelajari. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, maka kita akan belajar sedikit tentang definisi umumnya, keterangan pemahaman umum. Orang Islam itu nggak boleh keluar daripada sunnah. Masalahnya apa yang dikatakan sunnah? Bapak Ibu tahu apa itu sunnah? Nah, ini harus pahami dulu, pegang dulu pemahaman sunnahnya. Para ulama mengatakan sunnah itu adalah ma'udhifa ilan Nabi SAW, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW min qaulin, baik itu berupa ucapan, au fi'lin atau berupa perbuatan, au takririn atau diamnya Nabi SAW. Saya ulangi lagi, apa itu sunnah? Sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada siapa Bapak Ibu? Kepada Nabi SAW, berupa apa? Berupa perkataan, perbuatan, dan diamnya Rasulullah SAW, maka itu semua dikatakan sebagai sunnah. Maka ada Nabi berbicara, itu sunnah. Nah, maka namanya sunnah qauliyah, sunnah ucapan. Oh, Nabi melakukan sesuatu dikatakan sunnah, namanya sunnah perbuatan. Oh, Nabi enggak berkata, enggak berbicara, Nabi enggak berbicara, enggak berbuat, tapi ada orang melakukan perbuatan di hadapan Nabi dan Nabi diam saja, enggak mengomentari, maka dikatakan sunnah takririyah, sunnah diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama lagi memperluas pengertiannya adalah termasuk juga sifat-sifat Nabi, termasuk juga adalah akhlak Nabi, termasuk juga adalah apa yang terkait dengan Nabi semuanya, itu dikatakan sunnah. Maka tadi saya di awal mengatakan apakah semua yang pada Nabi itu semuanya sunnah yang mengikat kita?
Maka Bapak Ibu sekalian, setiap ada kaidah umum selalu ada kaidah khusus. Tadi itu umum. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi menjadi sunnah. Kalau menjadi sunnah berarti jadi tuntunan bagi kita umat Islam. Pertanyaannya, apakah semua, Ustaz? Semua total atau semua sebagian besar? Para ulama dalam usul fikih mengatakan tidak semua. Kata semua berarti semua. Ya, pernah saya sampaikan ya. Tidak semua kata semua memiliki arti semua. Mesti ada istisna, ada pengecualian. Contohnya apa yang kita lebih gampang mencernanya? Nah, Nabi itu dilahirkan di padang pasir di Mekah. Pertanyaannya, apakah melahirkan anak di Mekah itu sunnah? Sehingga setiap bapak yang kemudian punya istri hamil hari kelahirannya, dia punya uang, terus kepingin dapat sunnah, dia bawa istrinya ke Mekah sehingga lahirnya di Mekah karena kepingin dapat sunnah. Apa itu sunnah? Para ulama mengatakan bukan. Walaupun itu terjadi kepada Rasulullah SAW. Nabi kendaraannya unta, apa kita naik unta sunnah? Enggak. Nabi kemana-mana membuat tenda, sehingga tidurnya kalau kemudian istirahat di tendanya. Apakah kita juga sunnah tidur di tenda kalau pergian? Enggak. Bapak-bapak ada enggak yang kemana-mana bawa tenda? Enggak, tidurnya di hotel. Nah, apakah kemudian orang yang tidur di hotel itu dikatakan menyelisihi sunnah? Jadi tidak semua apa yang disandarkan kepada Nabi ada pada Nabi berupa sunnah. Karena itu apa terkait dengan masalah tradisi dan alam kehidupan. Bukan masalah tentang masalah aturan kehidupan. Sehingga Nabi dilahirkan di padang pasir, nggak jadi sunnah bagi kita untuk melahirkan anak kita di padang pasir. Nabi kemudian tinggalnya tenda, nggak jadi sunnah bagi kita untuk tinggal di tenda. Nabi kendaraannya unta, nggak jadi sunnah bagi kita untuk naik unta. Yang jadi sunnah itu adalah tata cara menaiki kendaraan. Gitu. Tata cara memasuki rumah itu sunnahnya, bukan kepada bentuk bangunannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini secara umum tentang pengertian sunnah. Secara umum, bahasanya secara umum. Berarti ada pengecualian. Kemudian secara fikih, sunnah itu dikatakan perkara yang mustahab atau mandub, yaitu sesuatu yang kalau dikerjakan bernilai pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Itu fikih apa namanya? Itu sunnah apa, Ustaz? Sunnah fikih. Sunnah fikih itu kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Itu sunnah fikih. Sunnah secara fikih. Sunnah secara bahasa, secara syar'i, sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa ucapan, perbuatan atau diamnya Nabi. Itu adalah sunnah secara istilah syar'i. Sunnah secara fikih adalah segala sesuatu yang dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Itu sunnah secara fikih. Ada lagi sunnah yang lain, ada sunnah berdasarkan sumbernya. Sunnah berdasarkan apa? Sumbernya. Ada satu sunnah yang bersumber kepada Rasulullah SAW. Ini namanya sunnah Nabi. Yang kedua, ada sunnah bukan dari Nabi, tapi Nabi mengatakan sunnah. Apa itu? Sunnah khulafaur rasyidin.
sunnahnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Maka kata Nabi, alaikum bisunnati wa bisunnati khulafai rasyidin al-muhtadin al-mahdiyyin addu bin nawajid. Kata Nabi, jaga oleh kalian sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin al-muhtadin al-mahdiyyin. Pegang teguh-teguh oleh kalian dan gigit dengan geraham kalian. Dari sini kita tahu ada dua sumber sunnah. Ada sunnah Nabi, ada sunnah khulafaur rasyidin. Apa ada yang ketiga? Ada. Siapa itu? Sunnahnya kaum muslimin. Bukan sunnah Nabi, bukan sunnah khulafaur rasyidin, tapi sunnahnya kaum muslimin. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Apa kata Nabi SAW? Saya bacakan. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya man sanna fil Islam, sabda Rasulullah, barang siapa yang berbuat sunnah dalam Islam, falahu ajruha, maka dia mendapatkan pahala sunnah tadi. Kata Nabi SAW, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, barang siapa melakukan sunnah dalam Islam dengan sunnah hasanah. Nah, sini kita timbul istilah sunnah hasanah. Falahu ajruha, maka orang tadi mendapatkan pahala sunnah hasanahnya. Wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Dia mendapatkan pahala sunnah hasanah yang dia lakukan, dan sunnah dan pahala orang-orang yang mengikuti sunnah dia setelah dia meninggal dunia, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai', tanpa mengurangi pahala orang per orang di antara mereka yang mengikuti dia yang melakukan sunnah hasanah itu. Kemudian Rasulullah melanjutkan kalimatnya, wa man sanna fil Islam, dan barang siapa dalam Islam seseorang melakukan sunnah sunnatan sayyi'ah, dengan sunnah yang buruk. Nah, di sini ada sunnah buruk. Nabi mengatakan sunnah sayyi'ah. Kata Nabi, barang siapa dalam Islam ada seseorang yang melakukan sunnah yang buruk, sunnah sayyi'ah, falahu kana alaihi wizruha, maka dia mendapatkan dosa sunnah buruknya, wa wizru man amila biha, dan dosa orang-orang yang mengikuti dia, min ba'dihi, setelah dia meninggal dunia, min ghairi an yanqasa min awzarihim syai', tanpa mengurangi dosa perorangan di antara mereka. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Ini pengertian sunnah dari sisi sumbernya. Ada sunnah nabawiyah, sunnah Nabi, ada sunnah khulafaur rasyidin, ada sunnah kaum muslimin. Sunnah nabawiyah pasti benar. Sunnah khulafaur rasyidin, Nabi mengatakan kepada kita, pegang teguh-teguh sunnah khulafaur rasyidin. Diperintahkan kita berpegang kepada sunnah 4 khalifah itu. Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dan yang ketiga adalah sunnahnya kaum muslimin dibagi 2. Ada sunnah hasanah dan ada sunnah sayyi'ah. Ini kita bicara sunnah. Kemudian kita bicara bid'ah sekarang. Apa itu bid'ah? Ibnu Taimiyah mendefinisikan bid'ah itu menjadi ma khalafatil kitab was sunnah au ijma'i salafil ummah min al-i'tiqadid wal ibadat. Kata Ibnu Taimiyah adalah bid'ah itu ma khalafil kitab, segala sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran, was sunnah, dan bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, au ijma'i salafil ummah, atau bertentangan dengan ijma'nya ulama-ulama umat ini, minal i'tiqad, berupa keyakinan-keyakinan, wal ibadat, dan ibadah-ibadah. Jadi kata Ibnu Taimiyah, bid'ah itu adalah segala bentuk keyakinan atau bentuk ibadah yang menabrak Al-Quran, menabrak sunnah Nabi,
menabrak ijma' para ulama-ulama daripada kaum salaf. Maka segala bentuk keyakinan, segala bentuk ibadah yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, bertentangan dengan ijma' ulama kaum muslimin salafus saleh, maka ini dikatakan bid'ah. Itu definisinya daripada Ibnu Taimiyah. Kemudian dari definisi ini, akhirnya ulama Imam Syafi'i dan Umar bin Khattab merumuskan kalau begitu bid'ah ini enggak semuanya buruk. Kata Imam Syafi'i, bid'ah dibagi dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Bahkan nanti ada bid'ah wajibah, bid'ah yang wajib. Begitu pula dengan Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan bid'ah itu ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Padahal tadi Nabi mengatakan, apa kata Nabi? Jagalah oleh kalian sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Umar bagian daripada khulafaur rasyidin. Dan Umar mengatakan bid'ah itu ada bid'ah yang baik. Ini pegang teguh-teguh ya Pak ya. Karena kalau nggak dipegang nanti kita akan jadi khianat. Mengatakan semua bid'ah pasti buruknya tanpa pengecualian. Nah kalau begitu kita membuang hadis Muslim di mana Nabi mengatakan ada sunnah sayyi'ah. Kemudian kalau kita mengatakan semua bid'ah itu buruk, kita membuang kalimat Umar bin Khattab ada bid'ah hasanah. Padahal semuanya ada sebuah sumber. Jadi sumber perkataan Nabi, perkataan Khulafaur Rasyidin ini jadi sumber. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam pembahasan. Pertama adalah Al-Hasyr ayat 7. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa kata Allah? Wa ma atakumur rasul wa ma atakumur rasul, dan apapun yang Nabi datangkan kepada kalian, fakhuduhu, maka pegang oleh kalian. Wa ma nahakum anhu, dan apa yang Nabi cegah kepada kalian, fantahu, maka tinggalkan oleh kalian. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah amat keras siksaannya. Ayat ini memerintahkan kepada kita apa yang Nabi datangkan, baik itu berupa ucapan, perbuatan dan Nabi diam, maka pegang oleh kalian. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu, dan apa yang Nabi datangkan kepada kalian pegang oleh kalian. Wa ma nahakum anhu, tapi apa yang Nabi cegah kepada kalian, Nabi larang, maka tinggalkan oleh kalian. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah amat keras siksaannya. Maka dari sini, dari ayat ini menjadi bukti bahwasanya amal diterima dan ditolak adalah ukurannya terikat dengan sunnah Nabi atau tidak. Ya, maka kalau sesuai dengan sunnah Nabi, maka amal itu benar diterima oleh Allah. Maka kalau kemudian amal kita itu bertentangan dengan sunnah Nabi, ditolak oleh Allah SWT. Ini juga terkait dengan surat Al-Imran, ya, di mana Allah mengatakan pada surat Al-Imran ayat 31 yang kita hafal semuanya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulullah SAW, yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini surat Ali Imran ayat 31, di mana kita harus terikat dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kemudian masuk ke dalam pembahasan kenapa tiba-tiba Nabi mengatakan ada
sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah. Ini harus dikaji tentang asbabul wurudnya. Kalau Bapak Ibu belajar Quran, tafsir, maka peristiwa yang melatar belakangi sebuah ayat dikatakan asbabun nuzul. Tapi kalau belajar hadis, peristiwa yang melatar belakangi sebuah hadis dikatakan asbabul wurud. Kemudian Nabi tadi sudah kita sitir mengatakan ada sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah. Apa asbabul wurudnya? Suatu ketika lagi Rasulullah duduk dengan sahabat di masjid, tiba-tiba datang sebuah kaum. Kata Anas, datang sebuah kaum. Saya menyangka mereka itu adalah dari Bani Mudhar, tapi setelah saya amati ternyata semuanya, bukan sebagian besar, tapi semuanya memang dari Bani Mudhar. Mereka itu laki-laki, tidak ada yang pakai baju. Mereka hanya cuma pakai apa? Pakai penutup auratnya saja, yang terbuat daripada bulu-bulu binatang. Di leher mereka tergantung pedang-pedang mereka. Melihat keadaan yang demikian, Nabi kemudian terasa sekali wajah Rasulullah itu sedih. Melihat keadaan mereka yang faqih, yang amat fakir, Nabi sedih. Terlihat muka Nabi amat sangat sedih. Kemudian Nabi masuk ke rumahnya dan kemudian beliau keluar memerintahkan pada Bilal azan. Karena sudah dekat dengan waktu salat. Maka Bilal azan dan kemudian Nabi berjamaah ngimami. Selesai mengimami, Nabi khutbah. Kemudian Nabi membacakan beberapa ayat Quran tentang kewajiban tolong menolong terhadap sesama kaum muslimin. Maka kata Anas, kemudian datanglah kaum Ansor membawa beberapa dinar. Ada yang membawa beberapa sok kurma. Ada lagi yang kemudian pulang ke rumahnya membawa satu karung, sehingga kemudian sulit dia itu untuk memikulnya, dibantu oleh yang lain. Ada yang kemudian datang menyumbang pakaian. Bahkan Nabi mengatakan, walau bisyikki tamroh, kata Nabi, terus kalian bantu saudaramu ini walaupun kalian membantunya dengan sepotong kurma. Walau bisyikki tamroh, sepotong kurma. Sepotong kurma itu gimana? Dia di rumahnya hanya punya kurma satu, potong jadi dua. Separuhnya dia makan, separuhnya sumbangkan. Kenapa? Kesempatan itu kadang-kadang tidak datang dua kali. Maka kata Anas, aku lihat dua gundukan besar dari makanan, tergunduk besar. Ada satu kumpulan besar makanan, satu kumpulan besar pakaian. Melihatnya demikian, muka Nabi berbinar-binar, bahagia sekali. Nabi senang. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu adalah orang yang kalau berbicara itu hal-hal yang penting saja. Maka hampir tidak pernah Nabi itu terdengar suara marahnya. Suara kalau Nabi marah kemudian bentak-bentak, enggak. Atau Nabi kemudian tertawa terbahak-bahak, enggak. Sahabat tahu banget kalau Nabi itu senang, sahabat tahu. Kalau Nabi marah, sahabat tahu. Dari mana? Kan Nabi enggak bentak-bentak. Dari muka Rasulullah. Kalau muka Nabi itu berubah gembira, tampak gembiranya. Kalau Nabi marah, tampak kemudian dari raut mukanya saja, bukan dari ucapannya. Maka kata Anas, melihat gundukan besar berupa makanan dan pakaian itu, muka Nabi berseri-seri, berbinar-binar saking bahagianya. Dan Nabi mengucapkan, man sanna fil Islam, barang siapa seseorang berbuat dalam Islam sunnatan hasanatan, sunnah hasanah, maka dia akan mendapatkan pahala perbuatannya dan pahala orang yang mengikuti dia setelah dia meninggal dunia tanpa mengurangi pahala perorangan di antara mereka.
Tapi barang siapa dalam Islam seseorang melakukan sunnah yang buruk, maka dia akan mendapatkan dosa keburukannya dan dosa orang yang mengikuti dia tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ini Nabi berbicara tentang sunnah hasanah tatkala peristiwa Bani Mudhar. Maka siapa yang pertama kali menyumbang dan diikuti oleh sumbangan yang lain, maka yang menyumbang berikutnya, karena mengikuti penyumbang pertama, maka penyumbang pertama akan mendapatkan pahala semua pengikut dia, bahkan setelah dia meninggal dunia. Maka di situ Bapak Ibu sekalian, andaikan masjid ini nih, siapa dulu pencetus ide pertamanya yang mendirikan masjid ini? Dari lisan siapa pertama kali tercetus masjid ini? Maka dia pelaku sunnah hasanahnya. Maka kemudian diikuti oleh yang lain, idenya disamakan, didukung idenya, kemudian didukung pembuatannya sampai jadi begini. Maka orang pertama dulu yang mencetus gagasan tentang masjid ini akan dapat pahalanya selama masjid ini digunakan sampai hari kiamat. Kenapa? Pencetus gagasan pertama yang melakukan sunnah hasanah, sunnah hasanah. Tapi sebaliknya, ikhwah, kita akan baca Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Bukhari Muslim mengatakan, an Ibnu Mas'ud, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya An-Nabi sallam qala, bersabda, laisa min nafsin tuqtalu dzulman. Kata Nabi, tidak ada satupun orang di muka bumi ini yang terbunuh karena zalim. Pembunuhan itu ada dua, Pak. Ada pembunuhan hak, ada pembunuhan zalim. Kalau pembunuhan hak itu pelakunya dapat pahala. Kalau pembunuhan zalim, pelakunya dapat dosa, dan dosanya dosa besar, termasuk dosa yang akan menyebabkan pelakunya abadi di jahanam. Pembunuhan itu dimasukkan 3 rangkaian dosa oleh Allah sekaligus: dosa syirik, dosa membunuh, dan dosa berzina dirangkai dalam satu ayat oleh Allah Ta'ala pada surah Al-Furqan ayat 68, 69, 70. Itu Allah menggandeng 3 dosa besar ini. Alladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Adapun orang-orang yang menyembah selain Allah atau mereka membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah dengan jalan yang tidak hak, atau mereka berzina, fa ulaika yalqa asama, maka mereka itu telah melakukan sebuah dosa besar. Apa itu balasannya? Yudha'af lahul yaumal qiyamati wa yakhlut fihi muhana. Yudha'af lahul adabu, maka akan dilipat gandakan adabnya oleh Allah kelak di hari kiamat. Wa yakhlut fihi muhana, dan mereka akan abadi dalam neraka jahanam itu. Illa man taba, kecuali orang yang bertaubat, wa amana, kalau mereka memperbaiki imannya, wa amila amalan salihah, dan mereka memperbaiki amalnya, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka Allah akan ganti keburukannya dengan kebaikan. Tetapi kalau bertaubat, maka enggak jadi dia itu menjadi penghuni neraka. Asalkan taubatnya taubatan nasuha. Nah, kata Nabi SAW dalam hadis ini, siapa saja manusia di muka bumi ini terbunuh dengan pembunuhan zalim, pembunuhan yang tidak hak. Yang hak apa, Pak? Misalnya ada orang yang dihukum rajam misalnya, maka setiap orang yang melemparkan batu kepada orang itu yang menyebabkan matinya orang yang dirajam, yang melemparkan batu itu tidak berdosa, bahkan dia dapat pahala. Atau seorang pembunuh dihukum kisos, dibunuh, maka pengkisosnya, pembunuhnya
yang melakukan pembunuhan atas dasar hukum, maka dia dapat pahala karena pembunuhnya hak. Tapi pembunuhan zalim, pembunuhan yang dilakukan dengan tanpa alasan yang benar, maka dia terjadi dosa besar pada pembunuh tersebut. Tapi kata Nabi, dia sudah dosa besar, tapi ada lagi yang dosanya lebih besar. Siapa itu? Saya bacakan hadisnya. Laisa min nafsin tuqtalu dzulman, tidak ada satupun manusia yang terbunuh secara zalim di muka bumi ini, illa kana ala ibni adamil awwal kiflun min damiha li'annahu kana awwalu man sandal qatla. Barang siapa saja terjadi pembunuhan di muka bumi dengan jalan zalim, maka anak Nabi Adam yang pertama akan mendapatkan dosa daripada darah yang mengalir dalam pembunuhan itu, karena anak Adam yang pertama itu kata Nabi, dia pelaku sunnah pembunuhan pertama di muka bumi. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Siapakah Pak? Bapak kenal pelaku pembunuhan pertama kali di muka bumi itu? Siapa namanya? Habil apa Qabil? Benar, Qabil ya. Qabil ya. Di mana Bapak tahu nama Qabil itu? Kan Nabi nggak jemput di sini. Nabi hanya mengatakan apa? Anak Adam yang pertama membunuh anak Adam yang kedua. Adiknya, kakaknya membunuh adiknya. Enggak disebut namanya oleh Nabi. Di Quran juga enggak disebut namanya. Allah hanya mengatakan bahwasanya dua anak Adam yang mereka melakukan kurban, Allah nerima kurban salah satunya, menolak kurban yang lainnya. Kemudian masyhur di tengah-tengah kita, mereka adalah Qabil dan Habil. Bapak Ibu sekalian, nama itu enggak ada di Quran, nama itu enggak ada di hadis. Bapak mau baca di Quran di ujung ke ujung, hadis di ujung ke ujung, enggak ketemu nama Habil dan Qabil. Begitu pula yang masyhur di kita adalah nama malaikat pencabut nyawa. Siapa nama malaikat itu? Malaikat Israel ya. Dari mana Bapak Ibu dapat nama itu ya? Quran enggak menyebutkan nama malaikat Israel, hadis juga tidak. Quran itu berkata apa? Malakul maut. Hadis juga mengatakan malakul maut, malaikat kematian. Tiba-tiba di tengah kaum muslimin berkembang namanya berubah menjadi malaikat Israel. Bapak Ibu sekalian, perlu disadari dua nama itu, Habil dan Qabil, dan malaikat pencabut nyawa jadi Israel, itu bersumber dari cerita-cerita Israiliyat, dari kisah Israiliyat. Di mana adanya? Dalam kitab Israiliyat, di kitab Taurat dan Zabur versi Yahudi dan versi Nasrani. Di Quran dan di Sunnah nggak ketemu itu. Terus gimana Ustadz kita mengucapkan itu, boleh atau enggak? Kira-kira boleh atau enggak? Bapak Ibu bilang apa? Habil Qabil, malaikat Israel, boleh enggak kira-kira? Ketika kemudian Umar bin Khattab itu pegang Taurat, kata Nabi apa? Wahai Umar, jangan benarkan semua Taurat itu, jangan salahkan semua Taurat itu. Jangan kamu salahkan semua, jangan kamu benarkan semua. Berarti apa? Jangan salahkan semua berarti ada yang benar, jangan benarkan semua berarti ada yang salah. Berarti Taurat dan Injil itu ada 3 nilai di dalamnya. Ada nilai yang pasti benarnya, ada nilai yang pasti salahnya, ada nilai yang mungkin benar mungkin salah, enggak jelas. Yang pasti benarnya yang mana? Yang pasti benarnya adalah yang keterangan dalam Taurat dan Injil yang sama dengan Quran, pasti benarnya. Misalnya apa? Pencipta langit dan bumi adalah Allah, oh sama tuh, pasti benar.
Manusia pertama adalah Adam, sama dengan Quran. Pasti benar. Orang-orang yang berbuat baik akan masuk surga. Pasti benar. Orang-orang yang melakukan keburukan pasti jadi ahli neraka. Sama dengan Quran, pasti benar. Tetapi ketika keterangan di dalam Taurat Injil berbeda dengan Quran, pasti salah. Kata Injil bahwasanya Nabi Isa itu putra Allah. Kata Al-Quran, Isa itu abduhu wa rasuluhu, hamba dan utusannya, bukan anak Allah. Maka berbeda dengan Quran, pasti salah. Quran mengatakan Tuhan itu adalah Qul huwallahu ahad, satu. Injil dan Taurat mengatakan Trinitas. Kata Injil, Tuhan itu tiga. Allah, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Tuhan anaknya yang dimaksud adalah Isa. Berbeda dengan Quran, pasti salah. Kata Taurat, Trinitas juga. Itu bahwasanya Uzair anak Allah. Beda dengan Quran, pasti salah. Kemudian juga babi dalam kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Taurat dan Injil, babi itu dihalalkan. Di Quran babi diharamkan. Beda dengan Quran, pasti salah. Jadi ada yang pasti benar kalau sesuai dengan Quran, pasti salah kalau berbeda dengan Quran. Kemudian ada yang nggak jelas salah atau benarnya. Yang mana itu? Habil dan Qabil serta malaikat Israel. Bisa benar, bisa salah. Bapak sekalian, di antara cerita Israiliyat ini yang perlu kita waspadai adalah kisah Harut dan Marut. Ya, di Quran itu dalam Al-Baqarah ada kisah dua malaikat bernama Harut dan Marut. Kisah yang berkembang di kalangan kita. Ini Israiliyat ini. Bapak-bapak boleh ceritakan kepada anak-anak, tapi bilangin ini ceritanya palsu ya nak. Ya, jangan dipercaya. Tapi udah terlanjur luas di kalangan kaum muslimin. Jadi kalau cerita Harut dan Marut itu termasuk guru agamanya. Di SD, di SMP, SMA cerita. Kalian tahu enggak Harut dan Marut? Dia dua malaikat yang jadi manusia. Kenapa jadi manusia? Mereka sebel dengan manusia. Manusia ini selalu melakukan pelanggaran kepada Allah, enggak taat. Sementara kami malaikat selalu tunduk kepada Allah, taat. Karena saking sebelnya dengan manusia, maka Harut Marut bilang kepada Allah, ya Allah, jadikan kami manusia agar kami bisa tunjukkan kepada manusia yang lain, begini loh jadi manusia itu, jadi manusia yang benar begitu. Terus kemudian oleh Allah Harut Marut ini diberi sifat-sifat manusia. Gimana sifat manusia? Ya lapar, ya haus, ya senang, sedih, capek, ya. Itu sifat manusia. Kalau malaikat kan enggak, malaikat itu tidak ada capeknya. Mulai diciptakan oleh Allah dia sujud sampai mati sujud, ya nggak bosan, ya nggak capek, ya nggak lapar, ya nggak ngantuk. Mulai diciptakan oleh Allah untuk memikul arsh sampai mati ya pikul arsh itu tanpa bosan. Itu sifat malaikat, nggak ada bosannya, nggak ada hawa nafsunya. Terus tiba-tiba dua malaikat ini dibuat oleh Allah sebagai manusia dengan sifat-sifat manusia. Turunlah mereka berdua di sebuah negeri bernama Babilonia, Ababil. Dalam Quran dikatakan Ababil, Babilonia itu di Irak. Dalam kisah itu diceritakan dua manusia yang berasal daripada malaikat ini, Harut Marut ini diturunkan oleh Allah di sebuah daerah bernama Babilonia, Ababil. Karena jadi manusia haus, mereka lapar. Jadi manusia sekarang udah mulai terasa lapar, terasa haus. Mereka cari rumah makan. Dan rumah makan itu dijaga oleh wanita yang cantik. Karena manusia udah mulai senang tuh dengan wanita. Karena dia udah manusia. Maka mereka juga lapar, haus juga. Mereka kepingin menarik perhatian si wanita tadi. Maka singkat cerita, dua malaikat ini Harut Marut ini mulai bergaya itu. Di antara gayanya mereka minum minuman keras. Sampai mabuk. Untuk apa? Untuk mencari perhatian si wanita cantik tadi. Karena mabuk, akhirnya diperkosalah wanita itu. Begitu saling memperkosa, dia takut ditangkap oleh orang, takut namanya tercela. Dia kepingin membuang barang bukti, maka dibunuhlah wanita itu.
Begitu jadi manusia langsung 3 dosa besar dilakukan. Ngabuk, berzina dan membunuh sekaligus 3-tiganya. Maka ditegur oleh Allah. Harut marut, kamu baru jadi manusia sudah begini. Kamu mau diapakan nih? Disiksa di dunia apa di akhirat? Dia mikir, kalau saya disiksa di akhirat, akhirat tanpa batas. Kalau di dunia maka ada batasnya kiamat. Maka mereka milih untuk disiksa di dunia. Maka digantunglah 2 malaikat ini di antara langit dan bumi, dan mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Maka sihir yang ada itu termasuk ajarannya Harut dan Marut. Dan ini cerita asik ini ternyata bersumber dari Israiliyat. Cerita Israiliyat ini, Pak. Kan asik kan ceritanya. Tadi saya ceritakan, Bapak Ibu bengong aja. Ini berkembang di mana-mana cerita ini. Ya, asik banget mendengarkan cerita ini. Tapi ini cerita batil yang menganggap malaikat itu bermaksiat. Malaikat itu punya sifat tidak pernah bermaksiat. Tetapi kenapa kemudian malaikat harus mengajarkan sihir, mengajarkan ilmu tentang sihir? Bahwasanya sihir itu batil, akan kemudian menggugurkan syahadat seseorang. Terjadi kemudian persekutuan dengan setan. Bahkan ini saking jahatnya sihir ini bisa menyebabkan seseorang bisa memisahkan antara suami dan istri. Ini seperti ini kok rukun banget. Ada tetangganya nggak suka, aku sihir aja biar mereka cerai. Disihir cerai beneran. Diajarkan begini oleh Harut Marut, jangan kerjakan ya. Ini adalah bahaya, kata Harut Marut. Orang-orang kemudian belajar sihirnya, tapi akhirnya melanggar. Bukannya menjauhi sihir, bahkan melakukan perbuatan sihir. Itu yang benar. Bukan kemudian dia seperti cerita yang tadi saya ceritakan tadi itu. Ini cerita Israiliyat ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada materi. Maka ada sunnah sayyi'ah. Kata Nabi, setiap pembunuhan di muka bumi, maka anak Adam yang pertama, apakah namanya betul-betul Qabil atau bukan, wallahu a'lam, tapi dia akan mendapatkan kiriman dosanya karena dia itu pelaku sunnah pembunuhan pertama di muka bumi. Nah, di sini kemudian ada sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah. Tentu sunnah ini tidak bersumber dari Nabi, tapi bersumber dari tingkah laku kaum muslimin. Yang sesuai dengan sunnah Nabi dikatakan sunnah hasanah, yang bertentangan dengan sunnah Nabi dikatakan sunnah sayyi'ah. Tapi yang paling pokok bagi kita adalah istilah ini bukan bikinan manusia, bukan bikinan manusia biasa. Istilah ini keluar daripada lisan Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan dihilangkan istilah ini. Kenapa? Karena kita menghilangkan istilah ini, kita khianat, menyembunyikan satu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang ada istilah sunnah sayyi'ah, dan ini diucapkan oleh Rasulullah SAW. Tentu saja sunnah ini bukan sunnah Nabi, tapi sunnah kaum muslimin. Sehingga ada sunnah Nabi, ada sunnah Khulafaur Rasyidin, dan ada sunnah kaum muslimin. Sampai di kaum muslimin sunnahnya terbagi 2, ada sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah. Begitu pula ketika kita membahas perkara bid'ah, maka Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah, semua yang bid'ah sesat. Seperti yang saya bacakan tadi, inna asdaqal hadis kitabullah, sebaik-baiknya perkataan adalah kitabnya Allah, Al-Quran. Al-Quran itu firman Allah. Maka perkataan yang paling baik adalah perkataan Allah. Inna asdaqal hadis kitabullah ya. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara yang dibuat-buat. Seburuk-buruk perkara dalam agama ini adalah perkara agama yang dibuat-buat. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap perkara yang dibuat-buat itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar,
dan setiap yang sesat itu ada di neraka. Kalimatnya jelas, lugas, terang. Tapi kenapa Ustaz tiba-tiba kok muncul kalimat bid'ah hasanah? Yang dari mana itu kalimat? Dari Umar bin Khattab. Apa kita perlu pegang? Perlu dipegang. Kenapa? Karena ada hadis Nabi tentang sunnah khulafaur rasyidin. Kita mengatakan tidak, nggak berlaku kata-kata Umar, berarti kita nggak berpegang pada kalimat sunnah khulafaur rasyidin. Kalimat bid'ah hasanah keluar dari lisan Umar bin Khattab. Dan Umar ini adalah khulafaur rasyidin, di mana sunnahnya harus dipegang oleh kaum muslimin berdasarkan qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi mengatakan setiap yang bid'ah adalah dolalah. Setiap yang bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat itu di neraka. Bapak Ibu sekalian, ini tabrakan enggak ini? Perkataan Nabi dan perkataan Umar bin Khattab. Wong Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Pegang sunnahku, pegang sunnah khulafaur rasyidin. Di antara sunnah khulafaur rasyidin perkataan Umar bin Khattab, nikmatu bid'atin hadihi, sebaik-baiknya bid'ah ini. Apa kita mengatakan Umar itu menentang Rasulullah? Tentu tidak. Berarti tidak semua kata semua memiliki arti semua, pasti ada pengecualian. Bapak Ibu sekalian, apakah orang yang telah meninggal dunia bisa sholat? Bisa nggak? Apakah semua orang yang meninggal dunia bisa sholat? Kok pada diem? Ini pertanyaan yang harus dijawab ini. Secara umum tidak bisa Ustaz. Apa dalilnya? Bahwasanya apa? Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amalu. Jika anak Adam meninggal dunia, putus amalnya, putus. Makanya orang meninggal dunia itu disalatkan. Kenapa? Karena dia nggak bisa salat sendiri kan? Kemudian dia disolatkan, kenapa? Karena dia mengharap syafaat orang yang menyolatkannya. Kenapa? Karena dia nggak bisa berdoa untuk dirinya. Makanya orang meninggal dunia itu lebih butuh doa didoakan dibandingkan orang hidup. Orang meninggal dunia perlu doa, orang yang hidup perlu doa. Siapa yang lebih butuh di antara keduanya? Yang lebih butuh di antara keduanya orang meninggal dunia. Kenapa orang meninggal dunia nggak bisa berdoa untuk dirinya? Yang diharapkan doa orang yang hidup. Berdoa saja nggak bisa, apalagi sholat. Tapi ada itu. Setiap yang umum ada yang khusus. Orang meninggal dunia dia dikubur tapi masih bisa sholat. Orang meninggal dunia dia dikubur tapi masih syafaat kepada yang hidup. Dia dikubur tapi menjawab salamnya orang-orang yang salam padanya. Berarti beramal dong, beramal. Gimana dengan dalil tadi? Itu dalil umum. Pasti ada dalil khusus yang kemudian mengkecualikannya. Siapa di antaranya itu? Bapak Ibu kan udah sering kita belajar tentang Isra Mi'raj. Ada Isra, ada Mi'raj. Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ngapain di Masjidil Aqsa? Salat sendirian Nabi? Enggak, berjamaah. Dengan siapa? Dengan para nabi dan rasul. Nabi dan rasul yang meninggal dunia. Yang hidup hanya 2 ketika itu. Yang lain sudah ruh almarhum semua. Salat dipimpin oleh Nabi. Yang hidup siapa? Nabi Muhammad dan Nabi Isa alaihis salam. Yang lain Nabi Adam, Nabi Idris udah meninggal dunia semua, tapi salat mereka. Kata Nabi SAW, perbanyak oleh kalian baca salawat kepadaku pada hari Jumat, karena setiap salawat dan salam kalian akan Allah sampaikan kepadaku dan aku menjawab salam kalian. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin engkau menjawab salam kami sementara engkau nanti akan menjadi tanah? Kata sahabat. Faqad arimta, kata Nabi, ketahuilah kalian bahwasanya Allah
mengharamkan bumi untuk makan jasad para nabi dan rasul, maka jasad para nabi dan rasul tidak akan pernah hancur, kan diharamkan oleh Allah untuk dimakan bumi. Dan nabi masih menjawab salam kita semuanya, nabi masih sholat semuanya. Ini nabi. Di bawah nabi siapa? Syuhada. Syuhada telah wafat, tetapi mereka ngasih syafaat pada orang yang hidup. Makanya para syuhada itu enggak disolatkan, karena yang disolatkan itu orang yang butuh syafaat, sementara para syuhada memberikan syafaat. Jadi setiap ada perkara umum mesti ada perkara khusus. Tidak semua kata semua berarti semua, mesti ada istisna, pengecualian. Apalagi Pak contohnya yang lain. Contohnya bapak-bapak selalu baca surah Al-Kahfi kan setiap malam Jumat, ya, baca Al-Kahf. Di antara Al-Kahf itu ada kisah tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa yang naik perahu. Perahunya kemudian dirusak. Kata Nabi Musa, Khidir, apa-apaan kamu ini? Udah dapat tumpangan, kamu balas kebaikan orang dengan cara dirusak kapal orang ini. Kata Khidir, kan kamu udah janji Musa, enggak mau nanya sebelum aku terangkan. Ya udah, ya, maafkan aku enggak nanya lagi. Tapi begitu selesai diterangkan oleh Nabi Khidir, ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin wasba. Apa kata Khidir? Diterangkan oleh Khidir, ammas safina, adapun kapal ini wahai Musa, ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr, adapun kapal ini milik orang-orang miskin yang mereka sumbangan ramai-ramai, beli kapal ini agar mereka bisa kerja di lautan cari ikan. Ini miliknya orang miskin, ini modalnya orang miskin, para masakin, orang miskin kumpulkan modal beli kapal ini. Maka aku ingin selamatkan kapal ini dengan cara merusaknya. Gimana kok diselamatkan dengan cara merusaknya? Kata Khidir, wa kana wara'ahum, kamu tahu enggak? Di belakang sana, di dermaga sana ada penguasa yang akan mengambil, akan merampas semua kapal-kapal. Ya'khudhu kulla safinatin ghasba, akan mengambil semua kapal dengan cara dipaksa, dirampas dengan paksa. Kata-katanya kulla, semua kapal. Semua kapal akan diambil. Berarti semua kapal dong. Iya, semua kapal. Tanpa terkecuali, ada pengecualiannya. Berarti nggak semua dong. Ya nggak semua. Tetapi secara umum, kapal siapa yang nggak diambil? Kapal yang ditumpangi oleh Nabi Khidir dan Nabi Musa. Kenapa nggak diambil? Karena ada cacatnya. Ada cacatnya, dilukai, dibolongin oleh Nabi Khidir. Karena ada cacatnya, enggak mau orang si raja yang berkuasa tadi untuk merampasnya. Kenapa? Kapalnya bercacat. Berarti kata-kata semua tadi enggak berarti semua mesti ada pengecualiannya. Ketika Nabi mengatakan bahwasanya kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah ada sesat, maka ada pengecualiannya. Apa bid'ah? Apa yang dimaksud? Bid'ah yang menabrak sunnah, menabrak Al-Quran, menabrak ijma', ini yang sesat. Adapun yang enggak menabrak sunnah, enggak menabrak Al-Quran, enggak menabrak ijma', dikatakan bid'ah hasanah. Keluar ucapan Umar bin Khattab ketika Rasulullah seumur-umur hanya sholat tarawih 2 kali seumur hidup beliau. Kalau bapak-bapak berapa kali? Tiap malam ya, tiap malam. Padahal Nabi tarawihnya hanya 2 malam berjamaah, kita tiap malam. Bid'ah enggak tuh? Bapak sholat duha itu tiap hari atau kadang-kadang? Tiap hari. Baca hadis tentang sholat duha. Nabi tiap hari enggak? Enggak, kadang-kadang. Ibu-ibu yang suka puasa Senin Kamis, tuh, lihat kepada Nabi. Nabi puasa Senin Kamis saja, tiap Senin dan Kamis, atau sekali-kali? Sekali-kali.
Enggak tiap Senin Kamis Nabi puasa. Karena kalau Nabi puasa Daud, Senin Kamisnya ditinggal. Enggak mungkin orang puasa Daud masih puasa Senin Kamis. Kalau puasa Daud masih puasa Senin Kamis, enggak jadi puasa Senin Kamisnya. Karena puasa Daud harus selang-seling. Kalau ada orang puasa Daud masih puasa Senin Kamis, berarti batal puasa Daudnya. Nah, Nabi sekali-kali beramal. Kita tiap hari beramal. Maka ada sandaran sesuai dengan sunnah Nabi, enggak nabrak itu namanya, maka tetap dikatakan sunnah hasanah. Nah, Nabi tarawihnya hanya 2 malam. Setelah itu Nabi enggak tarawih lagi sampai wafat. Abu Bakar enggak pernah tarawih berjamaah. Umar di awal-awal tidak pernah sholat tarawih berjamaah. Tiba-tiba kata Umar, orang ini di masjid kok sholatnya sendiri-sendiri banyak, sholatnya sendiri-sendiri semuanya. Kumpulin jadi satu, berjamaah lagi. Ubay bin Ka'ab jadi imam kamu. Karena sahabat yang paling bagus bacaan Qur'annya adalah Ubay bin Ka'ab. Maka kemudian kata sahabat yang lain, Umar, apakah ini bid'ah? Kata Umar, nikmatu bid'atin hadihi. Bid'ah yang bagus ini. Kata Umar. Sampai kita sekarang melakukan itu. Melakukan bid'ah hasanah yang kemudian diputuskan oleh Umar bin Khattab. Kenapa enggak nabrak kepada sunnah Nabi? Akhirnya kemudian para ulama mengambil kesimpulan, jangankan Nabi melakukan tiap hari, satu perbuatan Nabi, sekali saja Nabi melakukan sebuah perbuatan dan Nabi berhenti melakukan itu, maka perbuatan Nabi yang cuma sekali-kalinya ini tetap jadi sunnah sampai hari kiamat. Sebagaimana Nabi sholat duha enggak tiap hari, tapi kita jadi tiap hari. Nabi tarawihnya berjamaah hanya 2 malam, kita tiap malam. Nabi kemudian apa? Puasanya itu Senin Kamis, tidak tiap Senin Kamis, tapi kita hampir terus tiap Senin dan Kamis. Karena Nabi melakukan satu kali perbuatan seumur hidup akan tetap jadi sunnah sampai hari kiamat. Dalil ini yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, sehingga Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya kunut subuh tetap sunnah walaupun Nabi tidak terus melaksanakannya. Hanya sebulan Nabi kunut, setelah Nabi berhenti. Kunut sebulan itu cukup jadi dalil untuk jadi sunnah seumur hidup. Kecuali Nabi mengatakan kalian tidak boleh kunut lagi. Begitu. Maka di sini timbullah bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Kalau sesuai dengan Quran dan Sunnah jadi bid'ah hasanah. Apa contohnya yang paling jelas? Bapak Ibu pegang Quran kalau ngaji ya. Saya tanya, Quran itu dibukukan zaman Nabi atau setelah zaman Nabi? Setelahnya. Nabi nggak pernah membukukan Quran. Dibukukan Qurannya setelah Rasulullah wafat. Sepakat kaum muslimin itu adalah perkara yang baik. Satu lagi, saya kasih contoh. Bapak Ibu belajar Quran, baca Quran ya. Ada namanya ilmu tajwid. Ya. Ilmu tajwid itu kapan adanya ilmu tajwid? Zaman Nabi ada tajwid? Enggak ada. Abu Bakar enggak ada. Zaman Umar enggak ada. Zaman Utsman sampai zaman Ali bin Abi Thalib enggak ada ilmu tajwid. Ini izhar, ini adalah harful halaq, ini gunnah, ini mat tabi'i, ini mat arid sukun. Itu semua enggak ada zaman Nabi. Adanya kapan? Belakangan setelah Islam berkembang ke seluruh dunia, orang-orang kemudian susah untuk membedakan mana idhar, mana idgham, maka disusunlah ilmu tentang baca Quran namanya ilmu tajwid. Itu belakangan itu. Di bidang tauhid ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma was sifat. Kapan itu dikenalnya istilah ini? Zaman para khulafaur rasyidin enggak ada istilah ini. Tauhid ya tauhid aja. Belakangan kemudian dipecah. Ini tauhid rububiyah, bicara tentang Allah kedudukan sebagai Rabbun. Ini tauhid uluhiyah, kedudukan Allah sebagai yang disembah, sebagai ibadah satu-satunya. Uluhiyah, ada tauhid sifat asma wa sifat. Ini semua belakangan adanya. Ini juga adalah bid'ah. Maka kalau ini bisa dipahami untuk memahami tentang tauhid sebenarnya,
maka timbullah bid'ah wajibah, bid'ah yang wajib. Karena tanpa ini, tanpa ilmu ini, ilmu belakangan disusun ini, orang nggak bisa baca Quran dengan baik, orang nggak bisa paham tentang ilmu tauhid. Maka timbullah bid'ah wajibah, bid'ah yang wajib. Ada bid'ah hasanah, bid'ah yang sesuai dengan sunnah Nabi Al-Quran, dan ada bid'ah dhalalah, bid'ah yang ketika menabrak Al-Quran dan sunnah. Maka Ibnu Taimiyah menggariskan tentang bid'ah segala sesuatu yang menabrak Al-Quran, menabrak sunnah Nabi, menabrak ijma', maka itu adalah bid'ah dhalalah. Adapun yang tidak menabrak Al-Quran, tidak menabrak sunnah Nabi, tidak menabrak ijma' ulama, kata Imam Syafi'i, itu adalah bid'ah mahmudah, bid'ah yang baik, bukan bid'ah yang tercela. Ini ilmu tentang sunnah dan bid'ah. Tidak semua kata semua berarti memiliki arti semua. Pasti ada istisna dan pengecualiannya. Turunannya adalah, Pak, bagaimana dengan yasinan malam Jumat, bid'ah atau tidak? Tiap malam Jumat terkumpul baca yasin, bid'ah atau tidak? Pertanyaannya, nabrak syariat tidak? Nabrak Quran enggak? Baca Qulhu malam Jumat boleh? Boleh. Baca Al-Baqarah? Boleh. Baca An-Nisa? Boleh. Kenapa baca yasin dipersoalkan? Nabrak syariat enggak? Oh enggak Ustaz, masalahnya dia itu terus-terusan. Tiap malam Jumat dijadikan sebagai kegiatan rutin. Kalau rutin itu jadi alasan bid'ah, Nabi kemudian itu salat tarawihnya berapa kali seumur umur? 2 kali. Kenapa kita jadi rutin tiap malam? Bid'ah juga dong kalau begitu. Oh enggak Ustaz, berubah sekarang alasannya. Bukan karena rutinnya apa? Karena keyakinannya bahwasanya itu kalau bersiapa baca yasin, dia itu nanti akan dikabulkan hajatnya, diampuni dosanya, akan dilapangkan urusannya, dijadikan sebagai orang yang dijamin masuk surga, tidak terhindar neraka. Kan hadisnya dhaif Ustaz. Oh iya, masalahnya bukan baca yasinnya, masalahnya ada masalah kedudukan hadisnya yang dhaif. Jangan salahkan orang baca yasinnya, koreksi dalam keyakinannya. Baca Yasinnya sih nggak apa-apa, cuma berkeyakinan begini itu hadisnya dhaif. Begitu cara nerangkannya. Jangan dibilang orang yang yasinan malam Jumat ahli neraka. Kenapa? Bid'ah, repot. Kemudian orang berhenti, kemudian yasinan, nonton film mereka akhirnya. Bukannya ngaji, akhirnya mereka kemana-mana, kelayapan, berhenti. Nah, ini dudukkan perkara pada spesifik persoalannya. Di mana ini persoalannya? Di situ perbaiki. Jangan hantam koromo. Begitu kira-kira ya Bapak Ibu sekalian. Ini pembahasan. Tentu garis besar. Tapi dengan garis besar ini saya mengharapkan semoga Allah memberikan rahmat kepada kita sehingga jadi jalan ilmu yang luas, ilmu yang dalam, dan ilmu yang benar. Ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kebenarannya dari Allah, apabila ada kesalahan dari saya pribadi, saya bertobat dan minta maaf. Barangkali ada tanya jawab, monggo. Baik, alhamdulillah. Saya kembali kasih pada Ustaz kita yang baru saya menyampaikan pelajarannya terkait dengan sunnah.